siap dimulai ya. Siap ya. Bapak Ibu ada? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru SD Negeri Sekarwangi, juga Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, juga rekan-rekan guru dan staf SD Negeri Sekarwangi yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 adalah tugas saya tentang implementasi budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas di SD Negeri Sekarwangi, Cibinong, Cianjur. Nanti yang akan kita paparkan, yang akan kita bahas Bapak Ibu, ya, kita akan membahas tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian juga kita akan membahas tentang disiplin positif. Lalu kita juga akan membahas tentang motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kayaknya bahasa-bahasa anehnya judul-judul. Judul-judulnya aneh. Pas pertama kali, Bapak Ibu, seri pengalaman, pas pertama kali saya mendengar judul-judul yang ini, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi, dan lain sebagainya, aneh, ya. Aneh, nah pakai air lucu gitu, ya. Tapi ternyata setelah didalami, alhamdulillah saya bisa memahaminya dengan baik, ya. Dan sebelumnya, Bapak Ibu ada yang tahu tentang perubahan paradigma belajar? Yang pertama yang akan kita bahas ya, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu naon sih, Bu Fitri? Kebiasaan yang terbiasa. Nah, betul ya. Sesuatu yang biasa kita lakukan, ya. Nah, jadi bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya. Nah, di sini ada tabel, kemudian di situ tentang perubahan paradigma stimulus respon untuk membangun budaya yang positif. Tentunya juga harus didukung oleh lingkungan yang positif. Ya, kalau lingkungan anak hal-hal yang sangat buruk terjadi, misalkan di lingkungan itu ada perjudian dan lain sebagainya, pasti akan sangat susah ya untuk kita membuat budaya yang positif. Berarti yang pertama adalah kita harus merubah dulu paradigma kita. Nah, gitu. Pergi. Ya, ada sedikit pertanyaan dulu ini untuk Bapak Ibu, boleh dibuka Chromebook-nya, nanti Bapak Ibu masuk ke new Google-nya. Nah, Bapak Ibu silakan ketikkan di atasnya yang ini, di atasnya ada SD Negeri Sekarwangi .blogspot.com. Ada, coba ada, coba Bu Yayu, coba dicoba Bu Yayu. Ada Bu Lucy, di plus ditambah, pakai tambah. Ya, pakai tambah, di plus, baik. Nah. Ya, udah ya. Masuk Pak. SD Negeri Sekarwangi .blogspot.com. Ya. Di situ ada SD Sekarwangi .blogspot.com. Jadi ini salah satu hasil karya saya sendiri. Ini adalah web berbasis blog. Jadi di sini saya simpan beberapa foto, beberapa dokumen dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses
ini kapanpun dimanapun karena ini berbentuk web. Jaringannya kurang bagus. Ya. Ya, gitu betul, sama ya. Baik. Jika sudah, nah Bapak Ibu nanti boleh diklik ini yang lembar kerja tentang paradigma. Coba kita bersama-sama untuk apa ya? Kalau gitu teh refleksi. Pernah kita melakukan hal ini atau apa yang ada di pikiran kita betul atau salah yang kita lakukan seperti ini? Nanti ada di LK Paradigma. Kita coba lihat. Kita hanya mengisi betul dan salah saja sih. Sudah ada yang masuk? Nah, sudah ya? Gak usah pakai spasi SD negeri, Sekarwangi blogspot.com. Jaringan. Ayo kita nak iya ah. Ini Tinggal diklik tapi itu salaman kayak tadi O-nya. Ngerti? Tidak. orang Udah ada internet ada enggak? Tadi kan? Ya, ada 1, 2, udah ada yang ada aja dulu ya. Nah, boleh silahkan langsung diklik tentang LK Paradigma. Jadi diklik ini tentang LK Paradigmanya. Ya. Buat Maya Anda. Tak pantun atau? Terus ngomong poin ya kayak gini. Bisa Bu Ayu? Masuk ke nomor I. Tidak ada yang Diklik yang lembar kerja seminarnya Bu. Ya. tidak ada kemana? Lembar kerja seminarnya. Baik, lembar kerja seminarnya coba dicek. Biasa. Ya. Baik, kalau gitu kita sama-sama isi saja Bu ya. Ya, kita sama-sama isi saja Bu. Nah, nanti kalau kita diklik ini kita akan masuk ke lembar kerja ini. Lalu Ibu boleh di sini mau atas nama siapa? BKS misalkan ya. Nah, kita nama BKS. Nah, di sini ada pertanyaan tentang paradigma yang kita miliki. Ya, jadi keseharian kita yang kita miliki atau yang kita sering lakukan atau yang kita alami. Nah, yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Kira-kira betul atau salah bahwa kebutuhan kita itu sama? Ya, itu pasti. realitas kebutuhan kita itu sama. Baik, Salah. kita isi yang salah. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama. Salah. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Lalu kita perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan, misalkan. Jika tadi Ricky, ya si Rizky, ya Rizky tadi ya, si Rizky dindihan budak, gitu kan ya. Nah, pola di dalam pikiran kita itu perilaku buruk itu sebagai kesalahan, seperti itu tidak? Belum Ya? tentu. Belum tentu, berarti salah. Lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk Erna ya, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, misalkan Pak Wed ke anak didik ya, anak didik. Kita bisa mengontrol orang lain. Kamu kayak gitu, teteh kedah gitu. Tidak. Benar tidak? Tidak, salah. Sering tidak kita lakukan. Ya, tapi menurut paradigma kita bahwa itu adalah salah ya. Saya bisa mengontrol orang lain, salah. Oh, orang lain bisa mengontrol saya, salah ya.
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan seperti ini. Kesalahan. Tinggallah diterangkan ya. Ya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kamu ikutan kurs ini ya. Kan halus sudah kedetek. Gitu kan ya. Dibujuk udah di kelas yang artos. Nah, itu bakal rame dan lain sebagainya gitu. Ya, akhirnya kita berpikir tidak mungkin anger gitu. Dipaksa we orang teh. Nah, itu jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal sih. Kalau anger mungkin wae. Ya, model berpikir kita menang dan salah. Harusnya. Jadi intinya gini, kita ada dua anak nih, ya, ada dua anak. Gelut, ya. Terus orang ditanya, dosa itu panggilanna, iya itu panggilanna gitu. Jadi kita berpikir, oh si iya nu bener, gitu. Si iya itu salah. Nah. Jadi kita berpikirnya kita menang dan salah. Salahnya Bu? Iya. Oke, baik. Kita coba jadi. Oh ini rekam dengan negaranya. Atau bisa dikirim deh. Hah? Pas tersimpan. Oh gitu. Tapi tidak masuk ke respon deh. Baiklah, kita lanjut saja Bu ya. Kita coba urang akurkeun dengan materi yang saya pahami tentang paradigma tadi. Nah, Bu, ini ada di sini, Bu. Ya. Jadi ini ada di sini Bu tentang perubahan paradigma belajar kita. Tadi yang ditanyakan kan stimulus respon. Ya, respon stimulus yang respon yang sering kita lakukan. Ternyata sangat berbeda sekali dengan teori. Ya, dengan teori. Jadi yang ini realitas, kemudian sampai ke model berpikir menang kalah, ternyata berdasarkan teori kontrol itu sangat berbeda sekali. Ya, contohnya yang tadi model berpikir menang kalah, ternyata di teori kontrol kita itu harus melakukan model berpikir menang dan menang. Jadi tidak berpihak pada satu orang pendidik atau tidak menyalahkan orang. Ya. Nah di sini juga ada beberapa ilusi kontrol. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah ini dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini paradigma ini tentang ilusi kontrol ini kira-kira cek ibu laras cek. Yang ilusi ini, ilusi guru mengontrol murid. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif ini teh harus teh kieu, teh kudu teh kieu. Bener nanti seperti kieu. Nah, lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mana mah budak, urang mah geus kolot, geus pengalaman. Ya, jadi ternyata perubahan paradigma ini, ilusi-ilusi kontrol ini memang sangatlah kurang tepat. Jadi kita akan bersama-sama nanti memahami tentang perubahan paradigma kita dengan menggunakan teori kontrol yang itu. Bahwa kebutuhan kita berbeda, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, lalu setiap orang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, lalu semua perilaku ini memiliki tujuan. Semua perilaku orang memiliki tujuan. Terus yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Ya, jadi itu bisa dikontrolkan ke orang lain. Sepak, sok sepak, lamun orang umum mah, angarnya pakai bola asuh. Ya, lalu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, jadi maksud kolaborasi teh kita tanyakan dulu, misalkan kayak tadi ada orang yang bertengkar, ya kita tidak memaksa dia bahwa kamu salah, tidak, ya, tapi berdiskusi kenapa seperti itu dan lain sebagainya kita kembangkan. Makanya intinya kita berkolaborasi dengan si anak tadi yang melakukan kasus lah gitu kan ya, melakukan kasus. Lalu model berpikir menang-menang.
Jadi tidak menyalahkan. Padahal berpikirnya menang-menang. Walaupun dia salah, kita angkat motivasi, gitu kan ya. Kita angkat motivasi supaya dia tidak melakukan hal itu lagi. Jadi menyadari dia sendiri yang salah, tidak disalahkan oleh kita. Intinya konsep berpikir menang-menang seperti itu. Nah, jadi perubahan paradigma stimulus respon itu adalah membangun budaya yang positif, dan sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Kita lanjutkan ke yang kelima, Bu. Ini adalah tentang posisi kontrol restitusi. Di sini saya ada sebuah kasus. Ya, contoh kasusnya ini. Nah, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Banyak yang itu dia sebenarnya pengalaman-pengalaman ada pasti. Nah, kira-kira bila bapak atau ibu seorang kepala sekolah, kalau ibu sudah kepala sekolah ya, yang lain nih, jika bapak ibu seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Kira-kira cara kumaha gitu, penerapan kumaha. Mulai dari mana dulu kira-kira? Pak Riki? Bukan selinjar. Jadi ini si Ibu Dewi mengadu. Ibu Dewi dapat aduan dari ibundanya Tisa bahwa si Hana ini menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosmed. Gitu. Kira-kira lamun Pak Riki atau Bu Yayu sebagai kepala sekolah, gitu aja. Konsep untuk menerapkan disiplinnya seperti apa penerapannya? Apakah memanggil orang tuanya? Pertama memanggil orang tuanya, memberitahukan kepada orang tuanya dan menganalisa. Kan ini Ibunda Tisa itu mengadu seakan-akan bahwa yang salah itu Ibunda Tisa mengadu, berarti yang salah itu Hana. Nah, kepala sekolah itu memberi penjelasan kepada Ibunda Tisa bahwa harus menganalisa dulu kenapa Hana mengeluarkan kata-kata kasar di sosial media. Kemudian memberitahukan juga kepada Hana bahwa memang bahwa Hana juga salah, memberitahukan bahwa menggunakan kata-kata kasar itu salah, meskipun memang Tisa salah. Jadi intinya mempertemukan semua untuk Jadi mempertemukan semua untuk mengetahui tentang permasalahannya terlebih dahulu. Ya. Terus titik penyelesaiannya meminta maaf. Tapi cukup rumah harusnya utama dikumpulkan. Harusnya. Mendengar disalah belah pihak dulu. Panggil seorang dulu. Nerangan ulang itu bernaon-naon simak kurang. Terus manggil dia itu anu itu ke Hana ya. Nah itu simak itu orang, nanti setelah itu kan kita dapat gambaran. Nanti setelah itu kumpulkan. Benar dan tidaknya kan bedanya. Kalau seseorang berbicara tanpa orangnya dengan seseorang setelah kita, tapi dikumpulnya ke cuma benar tuh yang telah dibicarakan seperti itu. Kalau cara penyelesaiannya, maka terpersama dengan kata-kata yang bijak atau dengan yang tadi orang tua muda. Terus ada penerangan ke anak juga bahwa segala sesuatu yang ada di sekolah itu adalah tanggung jawab ibu dan bapak guru atau ibu yang ada di sekolah itu. Jadi kalau sudah memberitahukan kepada orang tua, jadi jalan cerita yang akan dilaluinya itu nanti akan lain ke anak, itu harus pasti. Karena kita sudah SMA-nya. Kalau sudah SMA mah pasti sudah dewasa, bisa mengalah sekalian. Baik. Terima kasih Bu Yayu dan Bu KS kebetulan gitu. KS beneran ya. Ya. Terima kasih Bu. Semua jawabannya betul dan saya tidak bisa membenarkan karena memang jawabannya benar. Tapi mari kita sama-sama untuk menyimak
ya untuk menyimak ada salah satu video tentang posisi kontrol restitusi. Prostitusi. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Coba Pak Bu, lihat ini Bu. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Coba kita lihat ini ada ini drama ini ya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. Nah, ternyata yang satu itu posisi penghukum. Posisi pembuat merasa bersalah. Nah, 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang telah berhadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. coba kita lihat ini kasus Naren. Jadi posisi pertama posisi penghukum. Nah, ini siapa ini? Naren, Nah, saya tak sini kamu. guru. Ini guru. Nah, ini si Naren. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa sih kamu? Maaf Bu. Nah, tapi apa? Iya, apa Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Sepagi. apa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oh, ini posisi yang pertama penghukum. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Cenderung. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Jadi dendam. dendam. Ya. Bahkan sebel nih kali guru. Oke ya. Nah, ya. Lalu ini yang posisinya alat kedua ya. Posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Pernah tidak kita melakukan ini? Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Saya tak. Ya Bayu Tuhan, gini. Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Di siswa supaya merasa bersalah. Sekarang ibu harus tulis Di apa posisi ini merasa bersalah. absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Oh. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Nah, itu Posisi posisi membuat rasa Rasa bersalah. berbicara dengan nada tenang,
cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Budak teh jadi terpede gue, rendah diri. Sekarang posisi teman. Nah, ini posisi teman seperti ini ya. Sering tidak kita melakukan itu? Kalau saya sering. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Jadi seperti teman gitu Ya ya. sudah sana masuk kelas. Jadi Beresin urusan absen. Nah, Kamu ini ada posisinya yang saja. seperti teman gitu, menyelesaikannya seperti teman. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga lain waktu. Jadi murid bisa kalau yang teman itu, kalau misalkan Bu Iis, Bu Haji, pas Bu Haji tidak ada, budaknya nggak ada Bu Iisnya, pasti berbuat salah lagi. Kalau dengan posisi yang teman. Terus kalau yang monitor, posisi memantau ini. Naren deui atuh. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Ini memantau, sudah kan? jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. Nah, ini serius ya ini Bang. Formal. Jadi serius itu ngobrol nanti, tapi sesuai dengan aturan, tegas, pemantau Bang. Ini posisi yang kelima adalah posisi manajer, bukan manajer, manajer. Cek. Coba kita lihat. Naren nilai. Naren! Oh, Naren. Sakit deh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, gitu. Bu, jadi posisi kontrolnya tadi itu ada yang disebut menghukum, terus membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer. Pasti ini sering dialami oleh kita, ya. Jika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, ada yang melakukan dengan, oh tadi mah gitu, saya pernah melakukan oh ini mah menghukum. Terus membuat rasa bersalah. Pernah tidak melakukan kita seperti itu? Kalau saya mah pernah, sering malah. Teman, sama juga saya melakukan itu. Kemudian posisi pemantau sama, sampai orang merasa tegas. Ya, jam 10 aja, jam 7. Ya. Nah, lalu posisi yang kelima manajer, ternyata disarankan agar berdampak terhadap kontrol atau terhadap anak. Ya. Jadi posisi manajer lah yang harus posisi kontrol manajernya lah yang harus kita terapkan ke peserta didik. Jadi seperti itu kesimpulan daripada tentang posisi kontrol restitusi berdasarkan video yang tadi. Ya, terima kasih Ibu, Bapak yang masih setia menemani saya. Ya, barusan kita kopi break dulu ya, sedikit kopi break dulu. Dengan memakan bala-bala, ya. Balap hanut, ya. Baik Bu, setelah tadi kita memahami beberapa materi atau beberapa teori, kita lanjut ke keyakinan kelas Bu. Jadi kita tidak bisa tidak bisa menghakimi atau tidak bisa menyelesaikan sesuatu problem, sesuatu masalah jika tidak ada keyakinan kelas atau keyakinan yang dibuat. Ya Pak Bu ya,
Jadi si anak tidak tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Intinya adalah kita yang pertama kali yang harus kita buat sebelum tadi kita maju ke tahap-tahap kontrol tadi, ya, tahap-tahap kontrol tadi, kita harus membuat dulu keyakinan. Nah, Pak Bu, keyakinan kelas itu siapa yang membuat? Keyakinan ini, atau lamun dina bahasa dulu mah tata tertib, tapi tata tertib dan aturan tidak boleh dibuat seperti itu gitu ya. Tata tertib jangan. Jadi sekarang bentuknya namanya keyakinan. Kalau di kelas, dari kelas saja ya. Keyakinan kelas. Kira-kira yang harus membuat itu siapa? Guru dan anak. Hah? Baik, bagus. Jadi memang yang harus membuat keyakinan itu adalah hasil daripada kesepakatan ide-ide daripada peserta didik. Kasih kertas. Sekarang kita akan menerapkan tentang keyakinan di dalam kelas. Nanti anak TK cung. Ya. Kelas harus bersih. Itu udah. Silakan tulis, udah ketulis di kertas masing-masing. Ya, lalu dikumpulkan nanti banyak. Nah, kita pilih-pilih yang kata-katanya sama, disatukan. Kelas harus bersih, datang tidak boleh terlambat. Ya, menghormati teman, tidak main di dalam kelas, nanti akan timbul di situ. Lalu kita tuliskan, ya, tuliskan di bagus-bagus, pakai spanduk dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hasil kesepakatan dan keyakinan kita. Bagaimana semua setuju? Kita bacakan lagi, ya semua setuju. Kalau bisa bikin angket, tanda tangan mereka bahwa ini adalah hasil persetujuan daripada ide-ide mereka untuk membuat keyakinan yang ada di kelas supaya lebih tertib. Nah itu, jadi suatu saat nanti jika ada anak yang melanggar hal tersebut, kita gunakan yang posisi manajer tadi. Ingat tidak apa yang sudah kita buat, keyakinan sudah kita buat? Ya Pak Bu, mereka akan ingat, ya tidak boleh datang terlambat. Nah sekarang Iis datang terlambat misalnya gitu. Jadi apa yang harus Iis lakukan? Ya Bu, saya ketiduran dan lain sebagainya. Kita tanya lagi. Jadi ada patokan gitu. Ada patokannya itu tentang keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah di sini bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ya ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan nanti saat kita membuat atau membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak aja, sekilas gitu. Tapi dipahami oleh anak-anak. Jadi tidak seperti sanksi-sanksi pasal 1 hukuman atas order, tidak seperti itu gitu kan ya. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya. Lalu pernyataan kelas nantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu bagus kan? Jangan bermain di dalam kelas. Nah, jadi nanti keyakinan pernyataan kelas nanti dibuat dalam bentuk yang positif. Berjalanlah di koridor kelas. Jadi intinya jangan lari-lari. Sampah pada tempat. Nah, gitu. Jadi buat keyakinan itu bentuknya positif. Sampah pada temannya. Terus keyakinan kelas mereka tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tadi di kelas di masing-masing mana yang kira-kira ini bakal sama misalkan dengan yang ini, kata-katanya dibuat lagi lebih abstrak. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi di kelas itu jadi tok jalur keluar.
Ya, pas keyakinan kelas, laksanakan sholat 5 waktu, tidak nyambung kayak ada di kelas terlalu meluas. Lalu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah tadi seperti apa yang dikatakan oleh Bu Haji, betul sekali. Jadi berkontribusi untuk membuatnya. Semua guru mah hanya sebagai fasilitator saja. Lalu bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Itu bisa dirubah keyakinan itu, bisa ditambah atau bisa dikurangi. Kita sepakati terus saja dari waktu ke waktu. Jadi intinya mengingatkan kembali ke mereka. Jadi tolong dibikin sekali tahun pertama semester jadi baca-baca. Gitu. Jadi di saat kita membuat keyakinan kelas pasti akan ada beberapa problem atau kasus-kasus yang tidak masuk ke keyakinan itu. Kita bisa sampaikan anak-anak kemarin ada problem misalkan Adi memakai sandal. Nah ternyata di keyakinan kita itu tidak masuk misalkan. Bagaimana ada ide-ide tidak untuk memasukkan ke keyakinan kelas? Tuh. Menggunakan sepatu ke sekolah misalkan. Jadi kita keyakinan sekolahnya keluar di jalur. Intinya menambahkan beberapa keyakinan-keyakinan yang memang belum termuat. Nah itu cara pembentukan keyakinan kelasnya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, itu contoh-contoh. Lalu selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa saling membantu. Nah ini bisa, ini juga dibuatkan seperti ini dari hal ini bisa dibuatkan berbentuk kata-kata agar mereka mengingatkan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan milik orang lain. Bisa dibuatkan seperti itu. Terus bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Bang Emok juga kan ada, sumpah Bang Emok kita juga sama nih, kita bisa ya. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Sah, gitu kan, gitu. Ya. Terus itu diingatkan terus tiap kegiatan atau tiap masuk sekolah atau seminggu sekali boleh ditambahkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi, patokan pertama itu adalah kita membuat keyakinan kelas. Lalu ini ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah bagaimana cara kita menyelesaikan suatu problem atau suatu masalah yang dilakukan oleh anak. Dengan posisi-posisi tadi, posisinya kita menggunakan posisi manajer, patokannya kita patokan ke keyakinan kelas, ya. Terus apalagi posisi manajer dan patokan ke keyakinan kelas. Terus juga selain tadi kita memahami tentang kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Ini ada salah satu contoh video tentang bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan sebuah problem, sebuah masalah. Ini bisa kita implementasikan juga untuk anak didik kita ya Pak Bu, bila kita menemukan problem. Dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Jadi bukan sanksi, ini adalah pengganti dari sanksi. Kalau sekarang restitusi. Dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini bisa dipakai juga di rumah atau di lingkungan. Aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan
dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi Bu, ada 3 tahapan ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan Sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi untuk menyelesaikan problem itu ada 3 tahapan. berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan Segitiga restitusi. Ini. Jadi Ibu bisa diimplementasikan nanti. Nah, ini kan memanggil anaknya nih. Langkah pertama. Sudah lama nggak bisa. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain kita di depan kelas. Kesel Jadi banget. anak kan langsung curhat ya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Nah ini menstabilkan identitas, kembalikan ke kita. Pada saat itu kamu melakukan apa? Nah, Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Jadi Saya validasi. bisa dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, seperti itu Bu, 3 tahapan ya. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi Posisinya manajer, menggunakan penerapannya segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Nah ini yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tadi kan menstabilkan identitas, siapa tadi namanya? Rohani, sehat. Ya, jadi kita tanyakan, tahu kenapa kamu bertemu dengan Bapak? Itu menstabilkan identitas dulu. Nah, jadi dia stabil dulu nih. Oh iya, saya merasa gitu kan ya. Berarti ada kesalahan di diri saya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu kita tanyakan, apa yang sudah kamu lakukan? Ya Pak, saya memarahi siapa tadi gitu kan. Nah, dia kan merasa tindakan dia salah gitu kan ya. Oh iya. Lalu kembalikan lagi ke kita. Oh iya, Bapak juga kalau seperti itu
pasti juga Bapak akan merasa marah dan lain sebagainya. Kita dukung dia gitu. Tapi si marah itu ternyata tindakan yang salah. Lalu setelah itu kembali ke tadi, ya ada patokan tentang keyakinannya. Kamu tahu tidak keyakinan yang kita sepakati? Jadi kita kembali ke keyakinan tadi. Nah akhirnya dia lebih berpikir lagi, oh iya saya yang membuat keyakinan ini, ternyata hal itu yang saya perbuat itu salah. Nah gitu Pak Buya. Jadi ini tentang segitiga restitusi, namanya segitiga restitusi. Ya, nah ini penerapannya seperti ini. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya, validasi tindakan yang salahnya, semua perilaku ini memiliki alasan. Ya, kayak tadi kan si Rizky tadi kan, Pabli tadi ditaruh sendiri, gitu. Ternyata ya si yang kelas satunya itu bukan si Rizky di kelas 1, tapi kelas satunya main ke sini, gitu. Ya, tadi juga ditanya kembali terus alasannya apa, kenapa? Gitu kan ya, bosan Pak di kelas terus. Gitu. Rizky ingat, kalau sedangkan tadi lagi membaca ya, kegiatannya membaca, membuat resume. Rizky ingat kalau lagi belajar seperti apa? Ya Pak, harusnya duduk, tertib dan membaca, tidak boleh keluar. Nah, itu kan ya, jadi si keyakinannya juga sudah mulai masuk, memiliki motivasi internal, jadi masuk ke dia. Terus nanti Rizky harus gimana supaya Rizky tidak keluar? Ya, saya harus duduk rapi Pak. Kalau Rizky keluar, ini akan terjadi tidak? Tidak akan terjadi. Kalau Rizky nggak keluar terus membaca rapi sesuai kesepakatan, Rizky bakal dimarahi oleh guru-guru dan lain sebagainya tidak? Tidak Pak. Jadi harusnya besok-besok saya harus membaca dengan baik Pak dulu, tidak jalan-jalan ke sana kemari. Nah, jadi kan ada dari internal masuk, motivasi internalnya mulai masuk. Beda dengan kita marahi, ya kita marahi. Kamu jalan-jalan, kamu keluar saja, kan lagi belajar dan lain sebagainya. Tidak ada motivasi di dalam dirinya. Bahkan sebaliknya yang tadi, dia akan si ibu itu mah galak, muka siun, nah, gitu ya. Jadi si ibu itu mah galak, muka siun, nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya ini seperti ini, ya tentang validasi tidak udah tadi sudah disampaikan di video semua sudah. Nah ini ada beberapa contoh pertanyaannya. Ya, jadi tentang menstabilkan identitas ini ada pertanyaan seperti ini. Lalu validasi tindakan, ya. Lalu menanyakan keyakinan. Nah, ini ada, ya. Lanjut. Nah, sepertinya sudah selesai, Bapak Ibu. Kita ada refleksi dan kesimpulan. Ya, refleksi dan kesimpulan. Silakan. Ada yang mau merefleksi hasil dari kegiatan tadi? Bu Ayu, boleh? Boleh Bu Ayu update status? Boleh ke depan? Silakan Bu Ayu. Apa yang sudah kita pelajari atau apa yang sudah kita sama-sama pelajari pada kegiatan kali ini? Sebenarnya sini Bu Ayu. Ayo berdiri. Ya. Silakan Bu Ayu. Kesimpulannya saja dari pengalaman setelah memahami modern teori ini, ternyata apa yang sudah saya lakukan itu banyak hal yang memang tidak sesuai. Ya, kesimpulannya setelah mengikuti teori ini dan memang berdasarkan pengalaman-pengalaman juga di kelas, banyak hal yang memang belum sampai itu secara pribadi saya belum sampai ke situ. Memang khususnya untuk kelas 1
seperti sosialisasi yang memang baru-baru ini untuk kurikulum Merdeka baru tahun ini. Jadi penerapan ini belum diterapkan secara maksimal, masih sama-sama belajar. Namun ada beberapa hal yang memang sudah dilaksanakan karena penerapan khususnya di kelas 1 itu memang hampir diterapkan gitu, Pak. Seperti itu mungkin, dan memang insya Allah untuk kedepannya banyak hal yang memang dari sini dipelajari dan juga dibenarkan gitu, dibenarkan maksudnya masuk akal memang perlakuan terhadap siswa itu memang harus sesuai karakter siswa agar siswa merasa senang dan bahagia dan nyaman berada di sekolah. Mantap. Kasih tepuk tangan untuk Bu Yayu. Keren. Ada yang mau menambahkan? Boleh. Bu Haji mau menambahkan? Cukup? Baiklah. Baik Bapak Ibu semua, ya refleksi tadi sudah, pemahamannya juga tadi sudah, dan thank you. Ya. Jadi dari pemahaman ini selesai ya. Dari pemahaman ini kita tadi sudah mempelajari ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya. Paradigma, disiplin, motivasi, kebutuhan dasar, kontrol, keyakinan kelas, dan juga segitiga. Sekarang kita tinggal mengimplementasikannya kepada peserta didik ataupun kepada masyarakat. Untuk lingkungan luar juga ini bisa diterapkan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk melakukan berbagai macam aktivitas, terutama menjadi pemimpin pembelajaran yang hebat dan luar biasa. Ya. Terima kasih dari saya yang bertugas. Calon Guru Penggerak Angkatan 9 Ria dan Nugraha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Sekarwangi. Setelah melakukan kegiatan seminar diseminasi model 1.4, yaitu tentang implementasi budaya positif sekolah melalui keyakinan kelas, pada kegiatan pendidikan guru penggerak, calon guru penggerak Angkatan 9, Bapak Riana Nugraha, saya beserta rekan guru sangat terinspirasi dan termotivasi untuk melakukan penerapan terhadap peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mantap. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Bapak di sini. Dan tentunya seperti apa yang akan Bapak sampaikan, hari ini kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas. Kalau dulu kita ingat dengan tata tertib ataupun aturan kelas. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Agar apa? Agar disiplin. Terus apa lagi? Tertib. Terus apa lagi? Dipatuhi. Ayo, yang perempuannya belum ada yang berbicara. Apa lagi? Naik? Kira-kira kenapa kita harus membuat aturan atau tata tertib? Saat ini adalah keyakinan kelas. Kewajiban, agar kita melakukan kewajiban. Terus? Agni? Baik. Apa yang kalian sampaikan semuanya betul, berarti kalian sudah paham. Ya. Agar belajar kita lebih menyenangkan. Karena ada
keyakinan-keyakinan atau tata tertib yang harus kita lakukan. Nah, perhatikan. Tapi keyakinan kelas ini, siapa yang akan membuat? Bapak saja atau kalian? Bapak saja. Kita semua ya? Setuju ya? Kita akan membuat keyakinan kelas ya? Ya, boleh. Kalian nanti Bapak akan bagikan kertas warna. Ya. Kalian masing-masing punya ide bagaimana supaya kelas ini lebih baik, lebih menyenangkan, lebih tertib, lebih aman, dan lebih nyaman. Satu orang nanti satu ide, ya, agar kelas ini lebih nyaman. Berarti harus ada aturannya. Paham tidak? Contoh, Bapak kasih contoh ya. 1. Datang tepat waktu. Berarti tidak boleh kesiangan ya. Nah, contohnya itu. Kalau datang tepat waktu, kita akan nyaman tidak? Nyaman, karena pas kita lagi belajar, tidak ada yang kesiangan. Pas lagi belajar, ada yang kesiangan, tok, tok, tok. Assalamualaikum, kan terganggu pembelajaran kita. Berarti, keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Nah, kalian boleh membuat ide-ide kalian pikirkan, kalian pahami, kira-kira supaya kelas ini lebih nyaman, belajarnya lebih nyaman, belajarnya lebih senang, apa yang harus, aturan apa yang nanti akan diterapkan. Ya. Nah, nanti setelah kalian menulis di sini, kalian akan menempelkan di sini, ya. Nanti kita akan dipilah, dibagi-bagi mana yang kata-katanya hampir sama, kita bagi, lalu nanti kita akan buatkan kesimpulannya dari kata-kata yang sama tadi. Pasti akan ada kata-kata yang sama ya, atau akan ada ide yang sama. Siap? Siap? Baik. Ada yang tidak mengerti? Sudah mengerti semua? Ya, Saki tolong dibantu dibagikan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menuliskan idenya. 1, 2, 3. Ya, di yang warnanya, di kertas yang warnanya ditulisnya. Pakai nama, atasnya diberi nama. Sudah semua? Sudah? Atasnya diberi nama. Nama, terus nanti kira-kira apa yang, keyakinan apa yang akan dibuat. Nama panjang boleh. Ya, waktunya 5 menit. Baik, Bapak kasih waktu 5 menit. Sampai 08.226. Di yang kertas warnanya, yang di warnanya. Kan di belakang ada tempelan. Boleh, apa aja ide kalian saja, sok tuangkan di situ. Karena nanti kita akan menyimpulkan ide apa saja. Boleh, menurut kalian supaya ini akan lebih menyenangkan kelas kita. Mulai dari kebersihannya, mulai dari regu kerjanya, mulai dari waktu, tentang tempat duduk, tentang buku, dan lain sebagainya. Boleh? Yang pasti, supaya kelas kita lebih nyaman dan lebih menyenangkan.
Apakah sudah selesai? 5 menit waktunya sudah habis. Nah, sekarang adalah tugasnya kalian setelah menulis di kertas warna atau sticky note, kalian boleh menempelkan. Tempelkan ke sini. Nah, nanti ditempelkan ke sini, di situ kan tempelannya dibuka. Ada tempelan ya dibuka itunya. Nanti kalian boleh ditempelkan ke sini. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan dimulai dari kelompok ini dulu untuk menempelkan. Ini dijajarkan di dia, dijajarkan di dia serapi mungkin. Ayo, silakan ditempelkan di sini. Ayo sini. Coba ini apa? Jajarkan ya. Ke bawah boleh, ke bawah boleh. Tuh. Boleh. Boleh, sok langsung tempel. Cok, apa-apa. Ke atas, ke sini. Sudah. Lanjut, kelompok 4. Ke bawah aja ke sini terus. Lanjut, kelompok 1 boleh. Ya, tempel. Hah? Di kumat nah makanya nempel. Oh, udah ditempel. Tadi udah ditempelnya atau dicabakan gitu? Dicabakan ya. Jadi buat nempelnya. Ya, boleh. Boleh, lanjut. Lanjut kelompok 2. Sudah selesai semua? Baik, kalau sudah selesai semua, mari kita baca bersama-sama ya. Kita coba, ini adalah hasil keyakinan dari kalian semua ya, yang akan kita laksanakan tentunya oleh kita. Yang pertama, datang tepat waktu.
datang tepat waktu ketika piket. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan buku. Yang ketiga, harus diam di tempat selama diskusi. Yang keempat, menghargai teman sedang mengerjakan piket kelas. Yang kelima, datang dengan tepat waktu. Berarti ini sama ya? Ini ada yang sama nih. Ya, pencirian. Lalu membayar uang kas tepat pada waktunya. Wah, ya mah kayaknya bendahara ya. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Membaca dengan tertib. Nah, berarti membaca dengan tertib kita samakan dengan harus diam di tempat selama diskusi ya. Bisa ya, kita beri titik 2 nih. Berarti ini yang kedua. Lalu datang tepat waktu ke sekolah, sama ya yang tadi ya, ada. Kita kasih titik 1. Lalu berkata sopan pada teman dan guru. Wah, menjaga lingkungan di sekolah. Kalau menjaga lingkungan di sekolah, berarti kebersihan ya. Terus, menjaga kebersihan meja dan menjaga kebersihan kelas. Nah, ini menjaga lingkungan sekolah, kita menjaga kebersihan ya. Kita kasih titik 3, ini ada yang sama nih. Nah, lalu selalu hormat pada guru maupun teman sekolah dan adik kelas. Tadi ada selalu hormat itu menghargai teman ya. Selalu hormat menghargai teman sedang bertugas dan ini kita kasih 4 ya. 1, 2, 3, 4. Sama ini 1, 2, 3, 4. Lalu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Tadi ada nggak? Belum ya? Setelah membaca buku segera simpan pada tempatnya. Tadi menjaga kebersihan buku ya. Kita kasih ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Menyimpan bola pada tempatnya. Bersikap baik kepada adik kelas. Menyimpan bola pada tempatnya kita samakan dengan oh ya, enggak, masih. Malu berkata kasar, berarti kalau malu berkata kasar, berbohong dan menyontek. Menghargai teman sedang bekerja. Harus berbicara sopan. Nah, ini sama tadi yang tadi berkata sopan ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dilarang keluar saat jam belajar. Dilarang keluar kelas sedang diskusi. Ini sama ya. Kita kasih 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kasih titik 7. Lalu dilarang berisik saat belajar. Dilarang berisik saat belajar. Dilarang berisik di dalam kelas. Ini sama ya. Dilarang mencoret-coret meja. Lalu membaca buku dengan suara pelan, menyimpan buku dengan baik, harus merapihkan buku setelah membaca, dilarang ada keributan di dalam kelas, duduk dengan rapi, harus diam saat pelajaran berlangsung. Nah, ini berarti ada nih di sini nih semua, ya, semua ada. Baik, kita pilah-pilah, yang samanya kita pilah-pilah, ya, yang samanya kita pilah-pilah. Yang pertama, datang tepat waktu. Ya. Betul tidak? Jadi kalau datang tepat waktu tidak boleh kesiangan. Jam berapa kita harus datang? Jam 6.30 atau jam 7, maksimal jam 7. Ya. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan. Di sini kan ada kebersihan buku, kebersihan lingkungan, kebersihan kelas. Ya, dan kebersihan meja ya. Jadi kebersihan
kelas, terus halaman, terus buku, terus apa tadi? Oh iya, sarana ini ya, sarana olahraga ya. Alat olahraga. Terus meja ya. Meja belajar. Sudah nih. Lalu yang ketiga, apa lagi? Harus diam di tempat selama diskusi. Sok, apa kira-kira kata-kata yang bagus? Di sini ada nih. Harus diam di tempat. Berarti nah, ini ada harus diam saat pelajaran berlangsung. Loh, harus diam di tempat ini ada nih. Terus berarti titik 2. Membaca dengan tertib. Jadi apa kira-kira? Nay. Harus diam di tempat saat diskusi, membaca dengan tertib. Terus harus diam saat pelajaran berlangsung. Kira-kira kata-kata yang bagus apa? Itu udah ada 3 nih. Ayo, ada ide? Harus diam. Jadi intinya di saat belajar, diskusi, tidak bolak-balik ke sana kemari saat belajar. Cuma kata-kata nak. Ayo kata-katanya gimana? Hah? Mengganggu. Baik, berarti berarti serius saat melakukan kegiatan belajar ya. Bisa tidak? Ya, jadi tidak bolak-balik. Teheureuy itu. Ya, serius saat melakukan kegiatan belajar dan membaca. Gitu ya. Lanjut, apalagi? Ada yang ketinggalan tidak? Oh, berkata sopan pada teman dan guru. Tekenging, ujag ajig, dan bugag bagog ya. Tanwasok. Ya. Jadi kita tulis di sini berbicara berkata sopan pada teman dan guru. Berkata sopan pada teman dan guru. Terus apalagi? Ada yang tertinggal tidak? Ada yang tertinggal tidak? Tadi yang hasil ide kalian ada yang tidak ditemukan? Ada apa? Berkata kasar, berbohong. Oh, berarti di sini ya berkata sopan pada teman dan guru. Berkata sopan pada teman dan guru. Jujur dan apa? Tidak berbohong dan tidak berbohong dan berarti jujur ya. Serta jujur. Bisa di situ ya. Berkata sopan pada teman dan guru serta jujur. Ya. Terus apalagi ada yang ketinggalan? Berdoa tadi, berdoa sebelum belajar ya, belum ya? Harusnya di atas tadi. Hah?
Berdoa sebelum belajar. Terus apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Oh, berarti di sini ya. Menjaga kebersihan kelas, halaman, buku, alat olahraga, meja, dan membuang sampah pada tempatnya. Dan membuang sampah pada tempatnya. Tuh. Terus apa lagi? Mengerjakan piket kelas. Ya, mengerjakan piket kelas berarti masuk ke kebersihan ya. Mengerjakan piket kelas. Ini nih, tadi menjaga kebersihan, berkata sopan. Oh ya, menyimpan apa tadi? Buku ya pada tempatnya ya. Merapihkan kembali. Ayo, Rapka. Apa Rapka? Pada tempatnya. Ah, dengan suara pelan. Ya, ini merapihkan kembali. Ini teh apa? Alat-alat ya. Alat-alat yang ada di dalam kelas ya, merapihkan kembali buku dan alat yang ada di dalam kelas. Baik. Sudah ya? Sudah, ada yang tertinggal? Siapa yang tidak terbaca? Tuh, membayar uang kas ya? Membayar uang kas mau dimasukkan? Hah? Membayar uang kas mau dimasukkan? Baik. Membayar uang kas tepat waktu. Sudah ya, ini ada 8. Kita simpulkan ini menjadi 8. Ya. Bapak bacakan kembali ya. Yang pertama, hasil dari keyakinan kelas kita. Yang pertama, datang tepat waktu. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan kelas, halaman, buku, alat olahraga, meja, dan membuang sampah pada tempatnya. Lalu, serius saat melakukan kegiatan belajar dan membaca. Ya. Lalu berkata sopan pada teman dan guru serta jujur. Berdoa sebelum belajar, mengerjakan piket kelas, merapihkan kembali buku dan alat yang ada di dalam kelas, membayar uang kas tepat waktu. Ada tambahan? Tidak. Ada yang tertinggal? Baik. Jadi untuk yang 8 ini setuju kalian? Siap melaksanakannya? Siap. Nanti ditulis di buku kalian, hafalkan, Bapak juga nanti ke Bapak diketik, dibuatkan di selembaran besar. Ya. Siap kalian melaksanakan? Siap. Nah. Ya. Nah. Ini setuju ya? Baik, kalau kalian setuju, kurang sahkeunnya. Bapak sahkan bahwa keyakinan kelas belum can diketuk, bahwa keyakinan kelas yang akan kita yakini untuk kenyamanan kelas kita terdiri dari 8 poin. Jadi yang kalian buat semua, hasil kesepakatan semua. Ya, kalian siap melaksanakan? Siap. Kalian siap meyakini? Siap. Mari kita tepuk tangan untuk keyakinan kelas kita. Nah, setelah ini, karena keyakinannya sudah disahkan, dan keyakinan kelas ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jika ada tambahan, bisa ditambahkan. Ya, keyakinan ini bisa ditambahkan sewaktu-waktu jika ada tambahan sesuai dengan kenyamanan kelas kita. Lalu,
Ini adalah fakta integritas. Bahwa kalian yang membuat ini akan melaksanakannya. Kalian tulis nama, tanda tangan, nanti keterangan. Saya siap melakukan. Ya, siap? Baik, kalau gitu dari sini dulu. Ya, Saki, boleh tanda tangan Saki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diandra, kelas 6 SDN Sekarwangi. Saya dan teman-teman sangat senang bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama Bapak Guru. Semoga keyakinan kelas yang kami buat bisa menjadikan kelas kami aman dan nyaman, serta kegiatan belajar kami semakin menyenangkan. Terima kasih Bapak Rian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.